Belum? Hari hari ini kita rayak Harnas sekolah minggu sekalian. Jadi seperti saya katakan eh, sekolah minggunya kita langsung gabung dengan ibadah dewasa. Oke, puji Tuhan. Hari ini karena hari spesial kita langsung memuji Tuhan bersama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ini. Kami bersama-sama akan merayakan Harnas Sekolah Minggu bersama dengan para orang tua. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami pertengahan sehingga akhirnya Tuhan berkati kami, buat para pelayan altarmu, setiap jemaat Tuhan yang akan datang tibakan dengan tidak kurang sesuatu pun di tempat ini Tuhan. Ini pengucapan syukur kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saya undang untuk Bapak Ibu bagi berdiri. Sini dikit. Oke, biar kelihatan. Mari kita bersukaria, amin. Kita bersukaria karena kita berkumpul. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Hilangkanlah Yesus berkata, hilangkanlah Yesus berkata nama yang dia. Mari kita bersukaria, mari kita bersuka, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Puji Tuhan, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang dia berikan. Mari kita bersukaria sekali lagi, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata damai, mari kita bersukaria. Bukankah damai yang dia berikan. Mari kita bersukaria. Puji Tuhan. Oke. Ya, si hall di on kan?
Karena hari ini spesial, saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Jadi ikutin gerakannya anak-anak di depan sini. Siap? Maju. Ikutin semua. Ya, tinggi-tinggi langit, lebih tinggi kasih Yesusku, ke dalam dan lebih dalam, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya, happy day, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku. Cintaku semakin. Ya, sama-sama lagi kita nyanyi ya. Setinggi-tingginya langit. Ready? Sama-sama. Iya. Setinggi-tinggi langit, lebih tinggi kasih Yesusku, dalam lebih dalam kasih Yesus, seindah-indahnya langit, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya, saya senang jadi anakku, jadi impian cintaku makin mendalam. Malam jadi impian semakin dalam. Kita bergerak semua, olahraga pagi ya. Haleluya, bagi kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pengucapan syukur. Oh, baru di sini. Ya. Sebelum kita lebih lanjut, ada penampilan spesial ya di sekolah minggu. Kasih tepuk tangan dulu yuk.
Haleluya. Mari kita datang kepada Bapa dengan pengucapan syukur. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, kan ucap atas kasih dan anugerah-Mu dan setia. Sekali lagi, Bapakku datang. Mari kita nyanyikan bersama. Bapakku datang padamu, berikan ucap syukur atas sinarmu yang indah setia. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore
sekali lagi, Bapa, Aku datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan, sekali lagi atas kebaikan-Mu, atas kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan, memberkati kami, urapi kami. Tolong supaya telinga kami dan hati kami dapat menerima firman-Mu untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini pengucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami siap belajar. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk dulu ya. Ya, hari ini kita seperti saya katakan tadi, Hari Nasional Sekolah Minggu. Hari Nasional Sekolah Minggu memang dimulai dari tanggal 27 bulan kemarin, tetapi untuk Gesia bulan Juli dan Agustus, khususnya salah satu dari ibadah dari bulan Juli atau Agustus, kita sama-sama merayakan Harnas Sekolah Minggu. Tahun ini Harnasnya bertemakan One Generation, One Mission. Artinya, satu generasi, satu misi penyelamatan. Ya, Yeskiel pasal 33. Kita lihat Yeskiel pasal 33. Mari kita buka. Yeskiel 33. 1 sampai 19. Ya, ketika Yeskiel mendapatkan tugas khusus sebagai penjaga. Penjaga apa ya? Mari kita baca bergantian. Ayat 19 kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Yesaya pasal 33 ayat 1 sampai 19. 2, 3. Oke. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Silakan. 2.
Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa padanya sendiri. Kalau ia diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu makan mati, hai kaum Israel? Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Sama-sama, sebaliknya, kalau orang fasik itu bertobat dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Amin. Ya, membaca Alkitab pagi ini cukup panjang, tapi ini memberikan gambaran kita supaya kita mengerti kenapa tema yang dipilih oleh Departemen Sekolah Minggu Nasional itu berbicara tentang One Generation, One Mission. Nah, di pasal 33 ya, ayat 1 sampai 19, di sini kita melihat ternyata Tuhan menempatkan seorang yang namanya penjaga. Ada yang berjaga di situ. Jadi kayak watchtower. Jadi penjaga, ada menara penjaga, orangnya naik di menara, kemudian dia melihat, meneropang. Kalau zaman sekarang mungkin manusia agak kurang dipakai, karena biasanya pakai radar. Dan manusia hanya melihat secara visual yang dekat saja. Tetapi kalau untuk pertarungan zaman sekarang sudah lebih canggih. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya sama aja. Zaman dulu, zaman sekarang sama saja. Jadi melihat orang zaman dulu diberi tugas untuk melihat
Kemudian kasih tanda. Tandanya pakai sangkakala atau trompet zaman dulu. Nah, yang mendengar memiliki tanggung jawab untuk merespon. Begitu juga ya, yang menjaga punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, diberi peringatan juga bagi mereka yang tidak memperhatikan tanda-tandanya. Jadi sama seperti kayak gereja sekarang ini, ya, anak-anak ini bagian dari generasi, ya, generasi atau pekerjaan Tuhan, generasi mereka gereja masa depan kita, ya, anak-anak nih. Jadi kita yang makin makin lama makin tua, makin lama makin expire kan, akan diganti dengan yang generasi baru. Tapi mereka tidak akan menjadi pengganti kita kalau tidak ada yang mau membuat mereka sendiri menjadi pengganti kita. Ya seperti itu ya. Jadi kayak wah, si siapa namanya Dani dan Nara maju-maju ke depan gitu ya. Pengen jadi ikutan jadi singer dia. Jadi lihat kakak-kakaknya, jadi juga ikut bersinger mereka. Jadi anak-anak ini sebenarnya lagi kalau kita perhatikan ya, kalau lagi kita biasa ngomong ya mereka terhubung kalau ada sesuatu yang dimainkan ya. Pergi ya, sesuatu yang dimainkan ada yang atau tidak. Nah, jadi mereka suka meniru. Dia juga suka eh, mengikuti orang lain. Jadi kita membutuhkan generasi baru untuk mengganti kita. Jadi kita mempengaruhi mereka dengan pengaruh yang baik, sehingga bisa juga mereka juga mempengaruhi yang lain dengan kehidupan yang baik. Pada teman-temannya, kepada orang lain. Ya. Karena kalau bicara tentang sesuatu, menjadi penjaga artinya itu mengawasi. Ketika diawasi seperti apa ya? Nah, kalau diam saja, kan? Kalau berdiam diri dia tidak sesuatu. Misalnya, kalau menjadi penjaga, contoh ya, pinjam tuh sini, oke, taruh sini ya. Nah, kalian ikutin, kamu ikut kakak, di atas, mundur lagi, oke, begini, ya, begini, begini. Nah, coba ya, biar ikut bilang ikut, yang keras, mereka nggak dengar. Oh, ikut katanya. Sudah ikut? Gini, satunya dibuka. Nah, terjadi. Akhirnya mau ikut. Oke, sudah begini. Sudah siap ini? Tutup. Baru dibuka ini. Dibuka. Sudah siap? Taruh begini. Ikut kakak. Baru telunjuknya. Pegang. Pegang begini. Kelihatan? Di sininya. Sudah ikut? Kita main sulap yuk. Sudah siap? Nah, sekarang kalian begini. Ikut kakak. Ikutin. Tangannya begini. Sudah? Begini. Sudah semuanya? Sudah ikut? Sudah ikut begini? Kita tarik jempolnya yuk. Ikut ya. 1, 2, 3. Tarik. Wing. Gitu. Lagi. Iya. Lagi. Begini. Baru tutup. Baru tarik jempolnya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Bisa, ada yang nggak bisa. Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan dong. Nah, itu main sulap sederhana ya. HP-nya taruh dulu. HP-nya taruh dulu. Ya, main gamenya nanti. Nah, ada yang tahu nggak ini fotonya siapa?
Sudah halaman 4 ya. Next. Coba lihat, ada yang tahu? Nggak ada yang kenal. Bapak Ibu ada yang tahu? Yang pakai baju SMP? Oh ya. Nah ini sebenarnya satu orang yang sama. Dia namanya Kiki. Rizky namanya. Kiki, panggilannya Kiki. Waktu SMP, kelas 3 SMP, dia kan ujian. Siapa yang sudah ulangan di sekolah adik-adik? Saya sudah ulangan? Udah selesai? Oh, sekarang udah kelas berapa? Kelas 1 siapa? Yang kelas 1. Kelas 2? Oh, kelas 3 siapa? Wih, kelas 4? Belum. Ini kelas 3 SMP, dia protes. Ya, dia protes dengan sekolahnya. Kalian pernah protes sama ibu guru nggak atau bapak guru? Pernah nggak? Nggak pernah protes. Nanti takut dimarahin ya. Kalau kakak dulu waktu sekolah, waktu SMP, pernah protes guru. Protesnya apa? Tentang merokok. Guru kalian ada yang suka merokok nggak? Di sekolah. Oh bagus kalau gitu. Nah, gurunya kakak itu waktu sekolah dulu suka ngerokok. Bahkan sampai di kelas pun ngerokok. Wih, rokoknya gimana kalau orang ngerokok? Wih ya, wih. Iya, Felix langsung, wih, contoh begini, dua, gitu ya, wih, taruh gini. Baru habis itu ngapain? Oh, asapnya dicium, gitu ya. Iya, ketahuan yang mana keluarganya yang suka ngerokok yang enggak ya. Iya, tapi ya, kenapa saya suka protes? Saat saya protes dengan guru saya, karena yang namanya orang ngerokok, dia pikir itu hanya untuk dirinya sendiri, betul? Tapi sebenarnya kalau dia ngerokok, itu membuat orang yang tidak merokok ikut merokok juga. Dan lebih parah yang tidak merokok justru. Karena langsung menghirup asapnya. Sedangkan mereka lebih beruntung. Kenapa? Ketika mereka menghisap, ada filter. Jadi residunya nyangkut di filter yang mereka. Ya mereka lebih beruntung. Sedangkan kita yang nggak merokok, menghirup asap ya langsung ke paru-paru kita. Saya bisa pastikan bahwa kita semua di sini yang dekat dengan orang yang suka merokok, paru-paru kita sudah bergaris-garis. Saya pernah ronsen. Dan saya bukan ngerokok, saya nggak ngerokok, tapi orang sekitar saya suka ngerokok. Ketika saya ngeronsen, ditanya dokter, kamu ngerokok ya? Enggak, sepertinya kamu perokok berat. Enggak dok. Tapi kenapa banyak? Ya iya di sekeliling saya suka ngerokok, ya gimana saya akhirnya penuh dengan asap rokok. Karena sekeliling saya itu ngerokok semua orang-orang. Sedangkan saya tidak merokok. Akhirnya jadi menjadi perokok pasif. Ya. Nah, saya protes dengan kepala sekolah saya, kepala sekolah ya, dicuekin. Ya, saya protes dengan guru yang suka ngerokok. Saya suka gambar. Saya gambar lingkaran warna merah dan gambar rokok. Saya taruh di kursi bentuk poster. Taruh dekat papan tulis dan itu dekat dengan tempat duduknya guru yang suka ngerokok. Satu saat dia lagi datang mau mengajar, dia datang. Baru dia mau begini, pas dia lihat, wah ada gambar itu. Siapa yang taruh ini katanya. Semuanya pada diam, nggak ada yang ngomong. Mana gurunya kan galak. Nggak ada yang melihat, oh nunjuk Wesley. Enggak. Tapi mereka pada diam. Ya, semuanya pada diam. Jadi karena semua pada diam, akhirnya dia mau menyalahkan nggak jadi. Simpanlah di dalam kotaknya. Kemudian dia melanjutkan untuk mengajar. Nah, kebetulan saya suka dengan pengajarannya dia. Cuma saya nggak suka dengannya. Kenapa? Dia ngerokok di kelas, itu aja. Nah,
ini si Kiki ini dia memprotes bukan masalah rokok. Tetapi dia berani memprotes ketika terjadi kecurangan di sekolahnya. Siapa yang teman-teman kalian, pernah lihat nggak teman kalian nyontek pas lagi ujian? Pernah nggak? Oh, nyonteknya bagaimana? Oh gitu, gini. Wah, nah kalau ini lebih parah. Yang membuat anak-anak nyontek malah gurunya. Pernah nggak gurunya kasih jawaban pas lagi ujian di sekolah kalian? Ada nggak? Lagi ujian nih, gurunya kasih tahu, ini jawabannya. Ada nggak? Di sekolah kalian ada nggak? Nggak ada kan? Biasanya ujian ya ujian. Nah sekolahnya dia, gurunya justru kasih contekan kepada muridnya. Lah, padahal sekolahnya sekolah apa ya? Sekolah favorit, sekolah terkenal, dan sekolah unggulan. Justru malah gurunya buat seperti itu. Dia protes, nggak suka karena sekolahnya curang gitu ya, gurunya curang. Ketika dia protes, yang terjadi malah dia dibully temannya, dibully gurunya. Ya ampun, benar-benar bobrok gitu ya. Sekolah nggak mau mengakui kesalahannya dan dia akhirnya putus sekolah. Dia putus sekolah, selesai SMP dia nggak mau lanjut ke SMA lagi, nggak mau sekolah. Kenapa? Dia sih bentuk protesnya karena sekolahnya itu sekolah yang curang begitu ya. Sekolah unggulan tapi unggulan curang. Akhirnya terbongkar lah. Jadi berita viral di internet. Ya. Nah, si Kiki dia tidak putus asa. Jadi maksudnya nggak lanjut ke SMA dan tahu apa yang dia lakukan? Dia mengejar paket C. Siapa yang pernah ikut paket C? Nggak ada ya. Nah, berarti kita lebih unggul dari Kiki gitu ya. Si Kikinya ikut paket C. Tapi kalau sekolahnya tuh dia ikut paket C bukan kayak kita gitu ya. Kalau SD berapa tahun? Nah, SMP berapa tahun? Adik-adik, kalau SMA berapa tahun? Berapa? 3. Nah, si Kiki ini selesai SMA hanya 1 tahun saja. Dia benar belajar otodidak, belajar sendiri, homeschooling lah. Dan akhirnya selesai dia paket C, hanya 1 tahun saja. Luar biasa. Dia belajar sendiri. Jadi ketika dia belajar sendiri, kemudian dia masuk di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum. Ya. Lulus dan bekerja kan dia cari uang sendiri. Cari uang sendiri, dia usianya tuh 19 tahun. Oke, siapa yang di bawah 19 tahun di sini? Banyak. Ya. Jadi kalau usia berapa biasanya kalau udah mulai kerja? Jolin usia berapa? Ya, 18. Ya. Nah, Jolin lebih duluan cari duit dibanding si Kiki. Ya. Karena dia usia 19, karena dia kan agak telat ya. Karena dia sempat berhenti sekolah, ya telat. Kemudian dia bisa lanjut kuliah dia. Tapi usia 19 tahun dia berhasil sampai 20 tahun berhasil mendirikan sekolah. Ya bentuknya masa itu masih biasa, sederhana. Kemudian dia sekolah lagi, dia kuliah lagi. Selesai S1 dia kuliah lagi S2. S2-nya itu sampai di 2 tempat. Bahkan diterima di 4 universitas di Amerika. Dan dia kuliah ambil S2. Semuanya tentang sekolah hukum. Dan akhirnya dia kembali ke Indonesia. Dia mendirikan yayasan pendidikan anak bangsa. Ya, yayasan pendidikan anak bangsa. Dan sekolahnya itu sekolah gratis. Luar biasa. Ini tujuannya dia bikin sekolahnya untuk anak-anak yang putus sekolah. Kemudian dia bikin sekolah itu. Ini sebuah contoh. Dari ketika dia diam saja,
sekolahnya itu mungkin akan lakukan kecurangan terus. Tetapi dia tidak. Yang dia lakukan adalah dia protes. Dia kasih tahu bahwa sekolahnya salah, gurunya salah. Ya, dia bagi orang lain ketika zaman itu awalnya dipikir dia adalah siswa yang gagal. Kenapa? Dia nggak lulus lanjut sekolah. Tapi ternyata apa? Bahkan dia S2-nya aja sampai 4. Luar biasa. Saya S2 aja belum kelar-kelar. Dia sudah langsung 4 gitu kan, ya ampun. Sekolah segitu 1 kali kuliah langsung 4 gitu ya. Dan sudah lulus, sudah 2. Sampai sekarang. Nah ini sebuah contoh di mana dia tidak diam saja. Menjadi pertanyaan buat kita, siapa yang kita harus jaga? Karena kita diminta di Yeskiel pasal 33 ini sebagai penjaga. Kalau tahun kemarin ada lagu khusus ya, Rukun Sama Teman. Ada yang tahu lagunya? Kayak apa lagunya adik-adik? Rukun Sama Teman, tahu? Hah? Rukun sama teman. Ya, lagunya itu bagus ya. Untuk mengajak anak-anak tuh semuanya untuk menjadi rukun. Ya, sesuai Mazmur gitu ya. Mazmur benar ya, karena kita mengajak untuk anak-anak tidak saling berkelahi, tidak berketengkal, tetapi rukun. Ya, kita semua sebenarnya sama lah. Bukan hanya sekedar guru dan orang tua saja, tapi kita semua sama. Baik dari anak-anak sampai orang tua, kita menjadi penjaga. Karena ada 3 tanggung jawab penjaga yang Tuhan beri. Ya, bagaimana kita menjalankannya? Yang pertama, kita harus lihat bahaya. Nah, siapa yang sudah bisa baca? Ada pakai mic-nya. Baca. Yeskiel 3. Nah, itu yang di kotak itu. Adel, baca. Yang keras. Udah nyala belum? Mic-nya sudah nyala? Ia melihat datangnya pedang itu menimpa negeri itu, lalu ia meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsa itu. Amin. Jadi di situ katakan ia meniup sangkakala. Untuk apa? Memperingatkan bangsa itu. Jadi ada tugas penjaga. Dia harus fokus. Tidak boleh lengah ya. Gak boleh tidur. Penjaga gak boleh tidur. Ketika camping anak-anak sekolah tempat saya mengajar, banyak orang tua yang selalu sangat sangat amat khawatir dengan anaknya sehingga mereka menuntut untuk gurunya menjaga. Akhirnya ya gurunya yang ikutan, jadi beberapa guru ikut ronda, nggak tidur lah. Jagain anaknya, camping di pinggir pantai. Karena takut tsunami katanya kan. Balikpapan mana ada tsunami gitu ya. Ketika di Lamaru saja ketika hanya batasnya itu, sampai hari ini tidak pernah laut melewati batas pagar itu. Walaupun sudah sedang tinggi-tingginya lagi pasang, tapi nggak pernah lewat itu. Artinya sebenarnya camping di pantai itu aman, tetapi ada beberapa orang tua yang cukup khawatir berlebihan. Padahal anaknya sih happy-happy aja, aman-aman aja. Ya tapi namanya sekolah kan ya, kita harus ikut peraturan. Dan kita juga memang menjaga, dan guru akhirnya menjaga dan tidak tidur sampai pagi. Sama, orang juga yang menjaga ya di kota ini penjaganya nggak tidur. Karena dia benar-benar sangat memperdulikan orang lain. Dia nggak bilang, itu bukan urusan saya. Enggak. Dia juga nggak pikir yang penting saya aman ya. Enggak juga. Tetapi dia tetap menjadi terang di tengah bahaya. Artinya dia menjadi berkat untuk orang lain. Nah, ayo. Pasang lagi mic-nya, si Hol dinaikin volumenya. Siapa lagi membaca? Matius 5 ayat 14. Pendek ini.
Ayo, baca yang keras. Kamu baca yang keras ya. 1, 2, 3. Itu udah nyala belum? Dinaikin dulu. Lagi. Coba cek. Tes. Cek. Nah, kasih dekat. Yang keras ngomongnya. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Amin. Jadi kita harus menjadi terang dunia. Kenapa kita harus menjadi terang dunia? Kenapa? Karena ada bahaya. Contohnya, ngomongnya kasar. Saya kebetulan di sekolah lingkungan Kristen yang tidak pernah ada kata-kata kasar keluar. Tapi ketika saya ngawas di sekolah negeri gitu ya, hampir setiap hari, setiap detik, bahkan dalam percakapan, setiap percakapan ada kata-kata kotor keluar. Ya, paling sering adalah B1. Ya, kata-kata itu sering keluar. Kalian pernah ngomong atau mungkin dengar teman kalian suka ngomong, ya maaf ya, kata gini, anjay. Pernah dengar orang ngomong gitu enggak? Sedikit-sedikit anjay gitu ya. Tahu nggak itu dari kata apa? Ada yang tahu adik-adik? Dari kata apa? Dari kata anjing. Itu hewan ya. Hewan teman manusia, bukan makanan saya. Yang ditawarkan kepada saya ya. Itu ya sahabatnya manusia. Apa? Ya, itu kata hewan ketika dipakai untuk sehari-hari jadi kata kasar. Jadi jangan sampai ikut-ikutan ngomong itu ya. Sepertinya itu kayak kata-kata yang umum dan sudah biasa orang lakukan. Nah, tapi itu enggak baik untuk dilakukan. Ya, juga orang tua juga begitu. Kalau lihat anak-anak yang mungkin siapa saja diperingatkan bahwa itu adalah kata yang tidak baik. Karena sampai dari kecil sampai orang dewasa kadang sering ngomong. Sekeliling saya sering banget saya dengar kata itu. Dan mereka mengartikan itu kan sebuah kata yang berarti keren, cool. Keren menurutmu, tapi kata secara kosakata, secara etimologi, arti itu adalah hewan. Canine berkaki 4, yaitu doggy, anjing. Nah, ini kebiasaannya akhirnya menjadi gejek. Kalau di sekolah ya tempat lain, sekolah lain, bahkan sampai sekolah yang agama pun ketika saya berada di sana, gampang sekali mereka walaupun atributnya atribut agama, tapi ngomong kata-kata kasarnya, waduh, ngeri banget. Banyak mengejek temannya. Temannya sedikit ya, yang kurang manjung lah gitu ya, agak lebar. Halo pesek gitu kan, panggilnya gitu. Kalau dia agak pincang, bukannya panggil nama, dipanggil pincangnya. Kalau dia agak berlebihan berat badan, dipanggil bukan namanya, tetapi panggil gendut. Gendut, sini. Waduh. Bahkan Balikpapan yang kelihatannya ketemu anak yang kurang pintar dipanggil apa? Bahasa Balikpapan. Beleng-beleng katanya. Kata-kata itu keluar semua. Itu sebuah hinaan sebenarnya. Tetapi jadi bahan sehari-hari. Akhirnya sambunglah kebiasaan itu di internet. Typo, jadi banyak. Jadi sebuah ajakan ya sebenarnya kebiasaan menjadi ajakan untuk berbuat yang salah. Kemudian kalau ada orang yang sepi ya makin bukan ditemenin ya makin tanpa dijauhi. Nah kalau kita menjadi terang dunia seperti tadi itu dibacakan kamu adalah terang dunia berarti kita harus berfungsi seperti terang itu. Menerangi kegelapan. Menjadi terang berarti apa? Kita memperhatikan sekitar kita memilih melakukan yang benar. Contohnya tahun 2025 tahun kemarin ya
anak-anak di Kuantan Singi, mereka menanam pohon ya bersama kapolseknya. Ya, mereka nanam pohon dan mereka nggak menunggu dewasa untuk menanam pohon. Nah, apa yang mereka lakukan ternyata memberikan sebuah inspirasi. Mereka melihat kebutuhan dan menjaga lingkungan. Ini coba contoh. Ya. Jadi kita bukan hanya sekedar melihat, tetapi kita harus menjadi seperti penjaga, memberikan contoh untuk yang lain. Sekarang yang kedua. Ya. Cara kedua, bagaimana kita menjadi penjaga? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Beranilah memperingatkan. Ayo, siapa lagi ya mau baca? Ayat 7 sampai 9 panjang, tapi saya highlight yang khususnya ya. Siapa yang membaca sekarang? Ya, Yapta. Baca. Bila mana? 1, yang keras ya. 1, 2, 3. Dekat-dekat supaya Bila kedengaran. mana engkau mendengar sesuatu firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Iya. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas. Nah, ini artinya penjaga tidak hanya sekedar melihat saja, tapi dia harus memperingatkan. Adik-adik ya, kalau kalian mau lagi lihat teman kalian, di depan ada lubang, kalian biarin enggak? Enggak. Terus kalian ngomong gimana? Hah? Dibiarin aja? Terus dia tuh bluk gitu ya. Enggak kan? Kalian kasih tahu bahwa di depan ada apa? Iya, ada lubang. Artinya tidak hanya lihat saja, tetapi kita peringatkan. Ini namanya kepedulian yang bersuara, memperduli. Jadi punya kepedulian dan dia tidak diam. Ya. Kalian memperingatkan berarti kalian membenci ya. Jadi kita bekerja sama, kita saling memperingatkan satu dengan yang lain. Kita bukan membenci, tetapi kita mengasihi. Ya. Kalau orang berjalan, seperti yang saya bilang, kalau menuju jurang, ya kita peringatkan. Kalau anak-anak bagaimana? Bilang apa? Jangan lakukan, ya, bilang sama teman kalian ya. Atau jangan ngolokin, jangan ngejek. Kalian juga bilang, kalau salah, bilang jangan, itu tidak benar. Daripada kalian ngapa-ngapain atau main saja, main game, hari Minggu lebih baik kita ke sekolah Minggu. Nah, kalau ada yang takut berdoa bilang apa? Jangan takut berdoa. Jadi itu namanya peduli, bersuara. Jadi berani memperingatkan. Sama ketika tahun lalu ada yang namanya Denta. Dia menyeruakan perlindungan anak dari bahaya rokok di media sosial. Ya, di medsos gitu ya, dikasih tahu rokok itu bahaya buat anak-anak. Tetapi apa? Ketika dia bicara, nggak semua mendukung. Ya, nggak mendukung. Nah, di internet ternyata banyak orang yang membencinya dia, membuli, mengejek, menyerang gitu ya. Tetapi apa? Keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman itu tetap harus dilakukan. Amin. Oke, baru-baru ini saya cukup kaget dengan dunia internet saya sendiri. Saya pakai medsos saya, ya, pertama dari YouTube. Ketika saya posting video-video edukasi, ya nonton ya sedikit. Ya paling tinggi ya 10, 11 video-video edukasi. Dan lagu-lagu edukasi, ya paling tinggi ya sekitar mungkin 50 paling banyak. Dan ada beberapa lagu rohani ya mungkin 5 atau 4 orang yang nonton. Puji Tuhan. Kemudian saya kolaborasi dengan teman saya bikin lagu sekolah minggu GSCA. Dan yang nonton ya banyak juga orang-orang GSCA, gereja-gereja.
ya lumayan yang menonton. Hanya lihat ternyata banyak yang suka. Dan suatu saat saya posting gambar meme, sebenarnya meme berasal dari meme. eh, ya mungkin Bapak Ibu pernah lihat kayak di YouTube saya. Saya posting meme itu, jadi saya buat jadi gambar bergerak. Saya buat jadi gambar bergerak dan saya shock. Ternyata dari subscriber yang hanya 100 langsung melonjak jadi 5.000 subscriber. Nah, segitunya gitu ya. Dari 100 langsung melonjak 5.000. Gara-gara hanya gambar AI dan isinya saya sudah jelas-jelas sudah jelas taruh di situ gambar dan audio dibuat dengan AI. Artinya tidak nyata. Tapi di video itu saya taruh ayat Alkitab. Ya. Dan rata-rata penontonnya mengira itu gambar manusia asli. Mereka kasihan dengan anak kecil yang saya posting. Karena anak kecilnya kan roknya keinjak. Ya, keinjak. Dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berdiri dan duduk saja. Ya, itu fotonya foto asli. Tetapi ya videonya video dibuatan pakai AI. Dan banyak kan ya yang menonton itu sebagian marah-marah karena orang tuanya nggak memperhatikan, sebagiannya kasihan dengan anak kecil itu. Dan boleh kata sekitar dari 5.000 sekitar 1% dari semua orang, saya buat persentase, 1% yang mengerti bahwa itu adalah video AI. Dan ya sekitar 5% dari semuanya itu mengerti tujuan saya buat video itu untuk apa. Sebenarnya itu sebuah kritik sosial sekaligus saya memberikan ayat Alkitab di video saya. Nah, dari kata-kata itu, saya melihat bahwa ternyata dari dunia sosial ketika kita bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin agak bagi orang lain kepanjangan, tetapi dengan video short, dengan membagikan firman Tuhan, walaupun dalam bentuk Easter egg, masih ada orang yang bisa melihat dan membaca. Bahkan yang justru bukan orang Kristen yang memposting ayat itu di kolom komentar. Dia posting berkali-kali. Saya cek dia, ternyata bukan orang Kristen. Ya orang sebelah. Justru dia yang memposting ayat itu. Ayat Alkitab. Dan dia sendiri yang menyebarkannya. Di beberapa komentar dia lihat ya, komennya sama dan isinya sama. Ayat Alkitab. Dan dia bukan Kristen. Nah ini contoh, salah satu contoh menyuarakan kebenaran. Tapi dengan cara modern. Nah, Efesus 4 ayat 15, kita diingatkan bahwa kita harus dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Jadi kalau kita dipanggil menjadi umat Tuhan, menjadi terang dunia, kita harus memperingatkan. Sekali lagi, bersuara berani memperingatkan yang lain. Jadi adik-adik ingat ya, kalau teman kalian bikin salah, kalian harus dekati, ingatkan, jangan dipermalukan ya, jangan dibully. Kalau ada yang ngajak mencuri, ikutin nggak? Enggak boleh. Kalau ada yang ngajak kita ledekin orang, enggak boleh diikutin. Tetapi kita harus bilang no, tidak, ya. Kalau ada temannya yang nggak suka Tuhan, ya meninggalkan Tuhan, kita harus ajak mereka kembali, ya. Ingat, generasi yang kuat itu bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang berani berdiri karena kebenaran. Oke, cara ketiga sekarang. Gimana kita menjadi penjaga? Yang ketiga adalah bawalah sesama kepada keselamatan. Masih Yesaya 33. 10 sampai 11. Saya highlight ya ayatnya di sini. Ayo siapa lagi? Giliran siapa yang baca? Baca yang keras ya. Yesaya 33, 10 sampai 11.
Siapa yang bisa baca? Ya, pakai mic-nya. Baca yang keras ya. Aku tidak, gitu. 1, 2, 3. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari melakukannya supaya ia hidup. Amin. Amin. Ya. Jadi di sini katakan Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, ya. Tetapi berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya. Supaya apa? Ya hidup. Artinya begini, kita punya misi tidak berhenti pada saat hanya melihat dan memperingatkan. Tetapi ada tujuan yang lebih besar di balik itu. Yaitu supaya orang lain juga selamat. Ya. Makanya kita harus membawa orang lain pada keselamatan. Ini namanya misi penyelamatan. Ya. Di hati Tuhan, Tuhan tidak menikmati kehancuran manusia. Tuhan menginginkan manusia berbalik dan hidup. Jadi sebagai penjaga, jadi kita bukan hanya sekedar melarang. Jangan lakukan. Misi seorang penjaga itu apa? Menolong supaya orang kembali ke jalan yang benar. Kita membawa orang kepada Tuhan. Inilah inti atau esensi misi yang penyelamatan yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, misi dimulai dari lingkaran terdekat. Ayo baca, adik-adik. Pilih lagi satu yang baca. Misi, lingkaran terdekat siapa? Baca, ada 2 kata yang pendek di situ. Ya, bisa baca nggak? Di lingkaran terdekat ada apa? Baca. Siapa yang bisa baca? Oke, Dianka. Misi dimulai dari lingkaran terdekat. Di lingkaran terdekat ada apa? Baca. Keluarga. Yang keras. Keluarga. Lagi sekali lagi. Keluarga. Terus? Saya. Iya, keluarga dan saya. Dimulai dari keluarga dan saya. Baru yang kedua. Lanjut. Siapa lagi yang baca? Gantian. Lingkaran berikutnya siapa? Ya, ngomong. Bilang. Hah? Iya, teman bermain. Kasih tepuk tangan dong, kasih biar semangat. Ya. Lingkaran berikutnya siapa? Siapa yang baca? Yang keras. Ayo, biar dipoto ya. Oh ya udah. Yang keras ya. Teman sekelas. Ya, oke tunggu. Yang terakhir, lingkarannya. Siapa? Tetangga. Yang keras siapa? Tetangga. Jadi kita harus mulai dari ya saya, keluarga, teman bermain, teman sekelas, dan juga tetangga kita. Pertanyaannya, apa yang harus bisa kita lakukan? Mungkin kalian pikir, oh saya masih kecil. Ya, tetapi apa yang bisa dilakukan ya? Jawab banyak ya sebenarnya. Ini yang harus dilakukan. Nah, siapa yang berani baca? Ayo adik-adik, baca. Baca semuanya. Apa yang kita harus lakukan? Pertama, pakai mic. Pertama, berdoa bagi teman. Oke, berdoa bagi teman. Yang kedua, mengundang teman ke sekolah minggu. Amin. Mengundang teman ke sekolah minggu. Yang ketiga, menceritakan perbuatan Yesus. Amin. Yang keempat, menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dong buat adik-adik. Iya. Jadi ini bentuk kepedulian. Sama ketika kita ada kepedulian dengan tindakan yang ditunjukkan oleh anak-anak sekolah. Ya. Di SMA, SMK ya.
PGRI 1 di Kediri tahun lalu, ada mereka, siswanya ini, mereka patungan ya, sokongan. Satu orang 5.000. Untuk apa? Untuk membeli sepatu temannya yang rusak. Sehingga ketika mereka dikasih sepatunya kepada temannya, ya temannya menangis terharu. Kenapa? Ada bentuk kepedulian, bukan untuk mengejek. Ya. Ya, karena ada orang-orang memang nggak punya biaya, sekolahnya mungkin gratis, tetapi kita untuk beli sepatu aja sulit ya. Ada orang yang seperti itu. Nah, sampai sekarang juga ada kan? Bahkan ke sekolah pun karena nggak punya kaos kaki, sampai bapaknya cat hitam kan kakinya. Seperti kelihatan kalau dari jauh kayaknya pakai kaos kaki. Padahal dia pakai arang ya, dibuat link hitam kakinya. Ya. Begitu, kaos kaki aja susah dibeli gitu ya. Pakai sepatu. Nah, anak-anak ini menunjukkan contoh ya. Jadi sederhana, mereka lihat ada yang dibutuhkan, yaitu sepatu. Nah, mereka peduli. Kemudian mereka bertindak. Lalu apa? Mereka menggunakan apa yang mereka punya. Walaupun cuma 5.000, terkumpul sampai bisa beli sepatu. Jadi misi dimulai ketika kita berhenti hanya memikirkan diri sendiri. Nah, misi itu terjadi ketika memikirkan orang lain. Yohanes 3:16 ini sudah diberikan sebuah contoh yang kita bisa hafal sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, manusia membutuhkan Kristus, penyelamat. Kita menerima betul keselamatan. Dan sekarang kita dipanggil untuk membagikan ke lingkungan kita. Jadilah Injil kelima supaya orang bisa melihat. Ya, jangan kita berdiam diri. Jadi seorang penjaga. Adik-adik mulai sekarang, adik-adik. Jadi jangan tunggu jadi dewasa untuk menjadi contoh yang baik untuk temannya. Ya, kalau temannya salah harus peringatkan. Untuk kita semua ingat bahwa one generation, one mission. Satu generasi, satu misi. Kita harus mengambil misi penyelamatan. Jadi Tuhan sedang memanggil sebenarnya. Dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, ya, guru, pemimpin gereja, siapa saja. Ya, untuk satu misi penyelamatan. Ya. Tuhan dapat pakai satu anak, satu perkataan, satu tindakan, satu undangan, dan satu doa. Ya, amin. Jadi tanggung jawab kita sebagai penjaga dalam Yesaya 33 ini kita bisa belajar yang pertama apa? Penjaga harus apa? Baca sama-sama. Yang penjaga harus melihat. Yang kedua, ia harus memperingatkan. Yang ketiga, amin, membawa orang pada kehidupan. Ya, masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan dapat memakai satu generasi untuk menjangkau generasi yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa ada satu misi penyelamatan. Kami menjadi penjaga-penjaga yang Engkau tempatkan di dunia ini untuk melihat kebutuhan orang lain. Kami belajar untuk berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kami dan membawa orang lain, sesama kami kepada Kristus. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi saksi Kristus. Ini pengucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang adik-adik dan Bapak Ibu akan ya. Oh, persembahan sendiri dulu. Nanti habis persembahan, ya. Ya, silakan. Nanti setelah persembahan sekolah minggu, baru kita akan sama-sama memuji Tuhan.
lututnya? Sudah. Ayo adik-adik silakan maju ke depan. Baru selesai persembahan langsung di sini ya. Ya, mereka dulu yang persembahan. Bawa dulu persembahan khusus sekolah minggu. Iya, dimasukkan di kantong persembahannya. Oke. Nah, sekarang silakan maju. Ya, maju. Singernya boleh maju sekarang. Dan Bapak Ibu, saya persilakan ke depan untuk memuji Tuhan dan memberikan persembahan sama-sama. Siap adik-adik? Nyanyi sama-sama. Setinggi-tingginya langit. Bawa persembahannya di depan. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segala. Kasih Yesus mengalahkan segala. Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian, cintaku semakin mendalam. Dari kenangan, malam dari impian, cintaku semakin mendalam. Siap ya, setinggi-tingginya langit sama-sama. Satu ya. Dua, satu. Tuaga setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam laut, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Saya undang bangkit berdiri. Ayo kita sama-sama. Siang jadi cintaku makin mendalam. Menjadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Iya. Terus kita. Yes. Ya, untuk sepekan silakan dicek di WhatsApp masing-masing. Hari Kamis nanti ada kegiatan pelita. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk bersama-sama datang ke pelita. Saya akan membahas tentang
soteriologi. Jadi soteriologi tentang keselamatan ya. Supaya semakin mantap lah dalam Kristus. Dan hari Jumat ibadah doa, pemimpin pujian Ibu Melda, renungannya Ibu Gembala. Ya, hari Jumat tanggal 14. Minggu depan pemimpin pujian nanti Saudari Kristi, pemusik seperti biasa Bapak Stanley, Dr. Syafat, Ibu Della. Dan sekolah minggu Saudara Noel, LCD Saudari Louis, dan sound system Saudara Sihol. Ya, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oke. Terima kasih Tuhan, kasih yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Saya undang bangkit berdiri. Anugerah yang Kau beri setiap hari ini, Tuhan adakan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri pagi ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami menaikkan syukur dan pujian kami hanya kepada Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Kami merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terlebih pada siang hari ini Tuhan, kami merasakan sukacita kami melimpah di dalam Engkau Tuhan. Karena kami merasakan Tuhan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Khususnya pada hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, anak-anak sekolah minggu mengadakan pelayanan di dalam ibadah kami, ibadah raya Tuhan, yaitu memperingati Harnas sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau melihat anak-anak yang masih kecil ini Tuhan. Engkau melihat hati mereka Bapa. Biarlah dari kecil mereka semakin hari terus Tuhan mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau terus membimbing kehidupan mereka. Berkati pertumbuhan secara jasmani terlebih di dalam kerohanian mereka. Mengiring akan Tuhan Yesus. Biar mereka Tuhan Yesus terus Tuhan setia dan rajin mau mengikuti setiap ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap minggunya. Terima kasih Bapa di dalam surga memberkati di dalam masa pendidikan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus mengiringi, menyertai, memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan,
daya ingat yang kuat, semangat di dalam menghadapi setiap pelajaran di sekolah yang diberikan oleh guru mereka Tuhan. Terima kasih memberkati, berikan terus Tuhan hikmat, kesabaran di dalam orang tua mereka yang membimbing dan merawat mereka di rumah juga Tuhan. Engkau berkati orang tua mereka, berikan orang tua mereka penuh sukacita Tuhan. Dan mereka Tuhan, Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk benar-benar dengan sukacita, dengan penuh ketulusan hati untuk merawat dan membimbing anak-anak di dalam jalan kebenaran-Mu Bapa. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan Yesus. Pada siang hari ini juga kami bersyukur Tuhan, kami sudah memberikan persembahan apa yang Tuhan sudah titipkan bagi kami. Di sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Segala apa yang kami kerjakan, lakukan Tuhan, Engkau memberkati dan mendatangkan berkat damai sejahtera sukacita-Mu terus mengalir di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami. Terima kasih Yesus, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan akan memperhitungkan, berikan kami hikmat untuk mengelola segala keuangan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati secara finansial di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Engkau jauh lebih mengetahui Tuhan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa, pada siang hari ini Tuhan, Kamu menyatukan hati kami Tuhan, membawakan setiap apa menjadi pokok-pokok doa kami pada siang hari ini. Khususnya Tuhan bagi yang mengalami kelemahan tubuh, jemaat-jemaat-Mu, terlebih hamba-Mu saat ini Tuhan, Bapak Gembala kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, terbaring sakit Tuhan. Bapak, biar belas kasihan Bapak, jamahan kuasa darah Yesus mengalir Tuhan, menyembuhkan, memulihkan, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh kembali sama-sama beribadah bersama kami jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dan kami merasakan kehadiran dan berkat Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati Ibu Gembala yang merawat Tuhan, terus Engkau berikan kekuatan, kesehatan ekstra, kesabaran dan sukacita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pada siang hari ini juga kami berdoa Tuhan, buat semua program gereja, kegiatan ibadah kami yang ada di GSJ Batu Ampar ini Tuhan. Baik ibadah sekolah minggu, ibadah youth, ibadah kaum wanita, ibadah KKA dan umum Tuhan. Bapa di dalam surga Tuhan, Engkau terus mengurapi, memberkati setiap kegiatan ibadah kami. Biar kami tidak hanya menjalankan secara rutinitas, tapi kami benar-benar Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Pakai kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, berikan kami roh kesatuan hati, saling bergandengan tangan, saling menopang dan saling membangun di dalam tubuh Kristus. Kami adalah keluarga Allah di dalam milik-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini juga Tuhan, Kau memberkati gereja ini, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, dari timur, barat, utara dan selatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami rindu saudara-saudara kami untuk sama-sama datang ke gereja ini Tuhan, untuk mendengar kabar baik dan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Yesus. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan buat lingkungan sekitar kami Tuhan, buat tetangga kanan kiri muka gereja dengan lingkungan sekitarnya Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang mereka dengar itu membawa berkat sukacita, iman mereka juga dibangkitkan dan mereka boleh terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang menjadi kerinduan kami Bapa, biar nama Tuhan Yesus terus diberitakan, kabar baik, kabar keselamatan sehingga banyak orang diselamatkan. Terima kasih Yesus Bapa dalam surga. Pada siang hari ini juga kami berdoa Tuhan bagi kesejahteraan kota kami Balikpapan, terus Tuhan memberkati, Engkau lindungi Tuhan, jauhkan dari hal yang tidak berkenan Tuhan, biar kota ini terus dicurahkan berkat-Mu Tuhan, roh pertobatan, roh takut akan Engkau ada di kota kami Tuhan, biar ada keamanan, kesejahteraan dan kondusif Tuhan, dijauhkan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pada siang hari ini juga kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, Engkau terus pulihkan bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami mulai dari presiden, wakil, semua aparat negara dari tertinggi sampai yang terendah. Biar Engkau terus Tuhan memberikan mereka urapan yang baru Tuhan, hikmat, marifat, roh kepekaan, roh takut Engkau Tuhan. Biarlah mereka benar-benar menjalankan setiap tugas-tugas yang ada di pemerintahan ini dengan adil dan bijaksana, seturut dengan kehendak-Mu, sesuai
apapun yang dicanangkan ada di pemerintahan kami ini boleh berjalan dengan benar, adil, dan bijaksana daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya yang kami harapkan Tuhan. Kami mau serahkan seluruh bangsa Indonesia ini dalam perlindungan, dalam kasih-Mu, terlebih roh pertobatan ada di bangsa kami Tuhan. Hujan pertobatan ada di bangsa kami Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada siang hari ini juga kami berdoa Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan atau pergumulan kami jemaat-jemaat-Mu yang ada saat ini Tuhan, yang hadir maupun yang tidak hadir Tuhan. Bapa, Engkau terus menilik hati kami Tuhan, biar kami terus mengandalkan Engkau Tuhan, terus kami memandang Engkau satu-satunya yang menjadi sumber pertolongan dan sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Bagi yang memiliki kelemahan tubuh saat ini, Engkau terus Kau pulihkan, sembuhkan Tuhan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan, menjadi kuat, sehat kembali, sehingga boleh mempermuliakan nama-Mu. Yang memiliki beban berat, persoalan, masalah apapun Tuhan, kami mau serahkan, kami letakkan kuasa-Mu Tuhan. Engkau ambil alih Tuhan, beracara Tuhan, Engkau berikan jalan keluar dan jawaban yang terbaik Tuhan, yang daripada Engkau. Bukan kehendak kami yang jadi, berkehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Bagi yang saat ini berkekurangan secara material Tuhan, secara finansial di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, banyak hal kebutuhan yang kami perlukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hanya letakkan, serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan yang memberkati, mencukupi sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Banyak hal mungkin yang dapat kami naikkan doa-doa kami, tapi Engkau jauh lebih mengetahui Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami saat ini. Kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang sehat, Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk siang hari ini atas selawatan, atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Nama Tuhan yang dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sekarang nama Tuhan, mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di waktu masuk dan diberkatilah engkau di waktu keluar. Apapun yang engkau kerjakan akan berhasil karena tangan Tuhan menyertai-Mu. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus yang penuh kuasa kami terima berkat ini. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.